Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada kali ini saya akan kembali mengulang apa yang sudah disampaikan pada saat sosialisasi Syakat di pekan kemarin. Insya Allah berguna bagi teman-teman yang berhalangan atau belum mengikuti agenda sosialisasi di pekan kemarin. Yang pertama, informasi Syakat, yaitu Syakat adalah sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyediakan informasi serta aktivitas akademik mahasiswa secara terintegrasi. Dalam Syakat, itu bisa membantu mahasiswa dalam mengakses informasi akademik, mengelola dan mengisi KRS, melihat jadwal kuliah, melihat nilai, dan juga melihat KHS atau kartu hasil studi. Dan user dari Syakat ini sendiri ada tiga pihak. Yang pertama biro akademik, yang kedua dosen, dan yang ketiga adalah mahasiswa. Kita masuk ke alur akses atau penggunaan Syakat untuk akun mahasiswa. Ya, pertama-tama teman-teman bisa langsung akses website resmi kampus di asyukriyah.ac.id, lalu bisa klik menu online dan menu Syakat. Setelah diklik ya, menu Syakat, nanti teman-teman akan dialihkan ke halaman khusus dari aplikasi Syakat. Di sini ada dua informasi yang perlu diisi, yaitu username dan password. Untuk mahasiswa sendiri, username itu adalah NIM yang teman-teman punya, gitu ya. Jadi untuk angkatan 2024 ke bawah, itu angka 0 di bagian paling depan itu tetap digunakan. Beda dengan IDN yang tidak digunakan. Jadi untuk Syakat ini, semua angka di NIM itu digunakan, gitu ya. Selanjutnya untuk password itu menggunakan tanggal lahir teman-teman dengan format hari, bulan, dan juga tahun. Jadi misalnya teman-teman ada yang lahir di bulan atau di tanggal 1 Maret 2007, berarti yang diisi 01 03 2007, seperti itu. Lalu klik masuk. Nah, selanjutnya ada fitur atau menu Syakat apa saja yang ada bagi akun mahasiswa. Nah, di sini yang pertama kita bisa lihat di sisi kiri itu ada menu dashboard mahasiswa, logout, menu perkuliahan, dan juga profil. Di dashboard mahasiswa ini ada beberapa informasi yang bisa teman-teman lihat gitu ya. Yang pertama IPK kumulatif, lalu SKS kumulatif, angkatan teman-teman, juga status. Di sini juga bisa dilihat semester aktif yang sedang berjalan. Selanjutnya ada juga informasi detail di bawah, dan juga di bawah sini ada informasi tentang dosen pembimbing akademik teman-teman, mata kuliah yang diambil di semester ini, juga jadwal yang nanti akan muncul di eh, fasilitas kalender nih ya, kalender jadwal kuliah. Oke, kita masuk ke menu perkuliahan. Di dalam menu perkuliahan ada tiga submenu. Yang pertama KRS, yang kedua jadwal kuliah, dan nilai kuliah. Di submenu KRS di sini nanti tempat teman-teman itu mengisi dan mengajukan KRS yang akan di-approve oleh bidang akademik, gitu ya. Nah, di sini isinya adalah mata kuliah yang dibuka di semester aktif dari seluruh prodi dan juga seluruh kelas, gitu ya. Di sini ada muncul semua mata kuliahnya. Berikutnya jadwal kuliah. Di sini nanti ada setelah teman-teman isi KRS dan juga jadwal yang dikeluarkan oleh prodi sudah disahkan oleh wakil rektor satu, itu nanti di sini juga akan muncul datanya, gitu ya. Tampilannya akan muncul di sini. Dan yang sepenuh yang ketiga adalah nilai kuliah. Di sini nanti akan muncul seluruh mata kuliah dan juga nilainya yang sudah teman-teman ambil di tahun-tahun sebelumnya atau semester-semester sebelumnya ya. Di sini juga teman-teman bisa ada dua pilihan, yaitu pilihan untuk mencetak hanya KHS saja atau hasil studi di tiap semester, atau
Transkrip, bentuk transkrip yaitu kumpulan mata kuliah dan juga nilai dari awal teman-teman masuk sampai semester terakhir yang sudah selesai. Itu. Untuk cetak KHS sendiri nanti di sini ada pilihan untuk mencetak KHS di semester tertentu. Nanti akan ada pilihan tahun akademik dan keterangan ganjil genapnya. Di sini akan ada nanti. Ini karena menggunakan akun trial ya, jadi ini masih kosong. Berikutnya adalah kita masuk ke menu profil. Di menu profil ada dua submenu yaitu info profil dan juga IKTM. Di info profil di sini ada beberapa data yang terisi ya, data pokok yang dibutuhkan untuk pengaktifan si akad. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman isi sendiri yaitu informasi email dan juga nomor handphone. Dan juga ada menu untuk mengganti foto profil. Jadi teman-teman bisa secara khusus atau secara pribadi mengganti foto profil dari akun Siakat teman-teman. Tentunya dengan aturan tetap rapi, sopan dan juga syar'i gitu ya. Berikutnya ada submenu IKTM. Nah, IKTM ini diadakan atau diberikan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang belum memiliki KTM atau KTM-nya belum selesai cetak gitu ya. Jadi untuk sementara apabila ada kebutuhan yang mengharuskan menggunakan KTM, bisa menggunakan KTM ini. Nanti tinggal bisa dicetak ataupun disimpan sebagai file dalam bentuk image ya, seperti itu. Nah, foto profil yang tadi teman-teman ganti itu nanti akan muncul di sini gitu ya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke menu atau tutorial dari pengisian KRS di si akad. Sebelum kita masuk ke tutorial pengisian KRS, ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat dan ini hal yang sangat penting gitu ya. Karena akan sangat berpengaruh kepada nanti absensi teman-teman di kelas, juga mata kuliah yang diambil dan nilai yang akan diinput oleh dosen nanti. Yang pertama yang harus teman-teman hafal adalah kode prodi yang teman-teman ambil. Itu PGMI ada dengan kode PG, PAI PI, IAT IT, PSC dan HES tetap sama PSC HES, MPAI pasca sarjana dengan kode MP. Lalu yang kedua adalah kode semester. Ini semester ganjil dan genap, ganjil 1357, genap 2468. Dan kode yang ketiga adalah kode kelas, yaitu teman-teman yang mengambil kelas pagi itu kodenya adalah P, kelas sore S, dan eksekutif itu E. Tiga kode ini digunakan pada saat pengisian KRS. Nah, di sini nanti akan kita gunakan. Di mana kode itu kita pakai? Itu di menu search. Di sini ada menu search. Teman-teman masukkan yang pertama tadi kode prodi teman-teman. Kalau PGMI PG, lalu semester, misalnya semester yang antum sekarang itu semester 3, berarti PG spasi 3 dan juga kode kelas. Jadi misalnya kelas teman-teman itu PGMI 1 sore misalnya. Jadi yang ditulis PG spasi 1S. Atau misalnya PAI 7 eksekutif berarti PI 7E yang diisi di menu search ini. Kalau misalnya PSY 7 itu berapa yang harus diisi? Berarti PSY spasi 7. Kalau misalnya hash saya hash 3 Pak. Berarti yang harus diisi adalah hash spasi 3 seperti itu. Kenapa itu harus diingat dan harus sesuai dengan yang teman-teman alami atau teman-teman jalani karena nanti dari KRS ini itu akan secara otomatis masuk ke print out absensi atau jurnal perkuliahan di tiap mata kuliah gitu ya. Jadi kalau teman-teman salah mengisi misalnya dia PGMI 1 pagi tapi ternyata dia pada saat pengisian KRS dia mengisinya PG spasi 1E yang harusnya 1P dia isi 1E nanti namanya akan masuk ke absensi atau jurnal perkuliahan di PGMI 1 eksekutif. Maka dari itu hal ini harus sangat penting diingat.
Nah, setelah teman-teman mengisi kotak search di atas, nanti akan secara otomatis mata kuliah yang muncul di bawah itu tidak lagi mata kuliah secara umum, tapi mata kuliah yang sudah tersortir. Seperti ini yang dijadikan contoh, PG3P akan tersortir secara otomatis kelasnya. Nah, tugas teman-teman adalah mencentang satu persatu mata kuliah yang sudah tersortir. Satu sampai terakhir. Ini untuk SKS-nya masih nol ya, masih ada bug di pengisian KRS sedang diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai, itu akan muncul total SKS yang teman-teman ambil dari tiap mata kuliah yang ada di sini. Gitu. Oke, setelah teman-teman centang semua mata kuliahnya, tinggal klik di ajukan KRS. Ya, itu informasi di atas tuh ya, kode prodi, spasi kode semester, dan kode kelas. Lalu ajukan KRS. Nah, pada saat teman-teman sudah mengklik atau mengajukan KRS, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Itu ada tulisan KRS berhasil diajukan, total mata kuliah yang diambil dalam proses menunggu persetujuan admin. Seperti itu. Pada saat proses ini sudah teman-teman lakukan, nanti baru dari bagian akademik dan bagian keuangan yang akan mengkonfirmasi pengajuan KRS teman-teman. Seperti itu ya. Seperti ini di presentasi yang ditampilkan ada dua informasi penting. Yang pertama, approval KRS mahasiswa oleh Biro Akademik dilakukan setelah mengkonfirmasi data siakat dengan catatan bagian keuangan. Dalam arti, mahasiswa yang mengajukan KRS itu nanti akan diperiksa juga oleh bagian keuangan apakah sudah layak untuk di-approve atau masih harus mengkonfirmasi terlebih dahulu ke bagian keuangan. Jika profil KRS mahasiswa pending atau tertahan, mahasiswa wajib menghubungi bagian keuangan untuk mengkonfirmasi dan melanjutkan proses KRS. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti pada saat pengajuannya ternyata sudah lolos, baik itu di sisi akademik maupun di sisi keuangan, tampilan di menu KRS akan seperti ini. Ini adalah tampilan pada saat KRS yang teman-teman ajukan sudah disetujui atau sudah di-approve oleh bagian akademik dan bagian keuangan. Seperti itu. Muncul mata kuliah yang tadi teman-teman klik, kode kelasnya, dan juga nanti ada total SKS. Itu. Selanjutnya untuk melanjutkan proses dari KRS ini adalah pembimbingan akademik dengan dosen ya. Berarti KRS ini harus teman-teman print sebagai bahan untuk dibawa pada saat pembimbingan dengan dosen yang bersangkutan. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa klik menu cetak KRS. Nah, setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik lagi cetak PDF atau download PDF. Setelah itu diklik lagi download PDF KRS. Iya, seperti itu. Nanti setelah di-download akan muncul atau terdownload format KRS seperti ini. Ada informasi mahasiswa, NIM, semester aktif, fakultas, program studi, tanggal cetak, lalu daftar mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, kelas, dan juga dosen yang mengajar. Tanggal print juga akan muncul di sini, tanggal download. Lalu nama mahasiswa dan nama dosen pembimbing akademik akan tercantum secara otomatis dari aplikasi SiAkad. Begitu juga di bagian lembar konsultasi pembimbing akademik, baik nama, NIM, fakultas, prodi, dan juga dosen pembimbing akademik akan muncul secara otomatis. Ya, setelah ini teman-teman dapatkan, bisa langsung dilanjutkan proses pembimbingan dengan dosen pembimbing akademik seperti yang sudah biasa dilakukan di setiap awal semester, gitu ya. Dan KRS juga lembar konsultasi ini wajib dikumpulkan ke bagian akademik karena akan dijadikan sebagai dasar untuk perizinan dalam mengikuti ujian nanti di UTS maupun UAS. Seperti itu.
Hal penting lainnya yang perlu jadi perhatian. Yang pertama, seluruh proses pengisian KRS dan pembimbingan akademik wajib dilakukan. Nama mahasiswa yang sudah melakukan proses pengisian KRS dan pembimbingan akademik akan secara otomatis masuk ke dalam daftar presensi kehadiran mahasiswa di jurnal perkuliahan. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan, diulang kembali, pengisian KRS itu sangat penting karena akan menentukan masuk atau tidaknya nama antum di dalam eh, daftar presensi kehadiran ya, jurnal perkuliahan yang dibawa oleh dosen dalam mengajar. Jadi harus sesuai dengan pengisian kelasnya, juga harus mengisi. Jangan sampai tidak mengisi karena nanti namanya bisa jadi akan tidak tercantum dan akan eh, berpengaruh atau bermasalah pada saat perkuliahan maupun pada saat ujian. Seperti itu. Mahasiswa yang belum terdaftar namanya dalam daftar presensi kehadiran mahasiswa di jurnal perkuliahan tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan proses pengisian KRS dan pembimbingan akademik. Baik, teman-teman sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Nanti juga akan di-share ya, selain video tutorial ini, link Google Form apabila terdapat masalah atau problem dalam penggunaan siakat, nanti teman-teman bisa isi di link Google Form tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.